Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Rizky Syaputri dari Prodi D3 Gizi Reguler A semester 3 dengan NEM P1337441111020. Izinkan saya di sini untuk sedikit menjelaskan tentang resume yang sudah saya buat berkaitan dengan identifikasi bakteri patogen yang merujuk pada jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Escherichia coli atau E. coli pada air minum di rumah sakit dan kafe di kelurahan serta Jati Baru, Kota Padang. Air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi yang tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Salah satu pemeliharaan minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah pengawasan terhadap kualitas air minum. Hal tersebut dikarenakan air minum merupakan salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan. Air dari sumber harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan standar mutu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, dan bakteriologis. Menurut Permenkes RI nomor 492 tahun 2010, persyaratan secara fisik air minum tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak keruh. Persyaratan bakteriologis air minum tidak boleh terdapat bakteri, sedangkan secara kimia air tidak boleh mengandung senyawa kimia, beracun, dan setiap zat terlarut dalam air memiliki batas tertentu yang diperbolehkan. Menurut Rikesdas 2013, pada umumnya 94,1% air minum rumah tangga di Indonesia termasuk dalam kategori baik, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berwarna, dan tidak keruh. Namun demikian, masih terdapat rumah tangga dengan kualitas air minum keruh sebanyak 3,3%, berwarna sebanyak 1,6%, berasa sebanyak 2,6%, berbusa sebanyak 0,5%, dan berbau sebanyak 1,4%. Banyaknya depot air yang belum terjamin, tidak sedikit pula ditemukannya bakteri Escherichia coli dalam depot air minum isi ulang. Rata-rata masyarakat perkotaan menggunakan air yang berasal dari PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Masalah umum yang dihadapi adalah konsumsi air yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan debit air yang terbatas. Hal ini berdampak kepada penurunan kualitas air bersih, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Masalah utama adalah kualitas air minum. Kualitas air minum yang buruk akan berdampak kepada kesehatan. Air dapat menjadi penyebaran penyakit tertentu seperti diare. Air merupakan media yang baik untuk kehidupan bakteri patogen, contohnya bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli termasuk bakteri yang dapat menyebabkan keluhan diare. Penyakit ini adalah salah satu dari banyaknya penyakit lain yang dapat disebabkan oleh buruknya kualitas air minum secara mikrobiologis. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2014, diare termasuk dalam 10 penyakit yang banyak terjadi di Kota Padang. Tercatat, terdapat beberapa kasus di Kota Padang Timur, yaitu sekitar 80.272 kasus pada tahun 2014, di mana 39.975 kasus dialami oleh laki-laki dan 40.297 kasus pada perempuan. Hal ini dimungkinkan terjadi salah satunya akibat kualitas air minum yang buruk atau kurang baik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kita lakukan penelitian terhadap identifikasi bakteri Escherichia coli pada air minum di rumah makan maupun kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu kita lakukan penelitian terhadap identifikasi bakteri Escherichia coli pada air minum di rumah makan maupun kafe di daerah Kelurahan Jati dan Jati Baru, Padang. Penelitian ini dikarenakan pada daerah Padang Timur banyak ditemukannya kasus diare dan banyak tempat kuliner. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penurunan angka penyebaran penyakit melalui air. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dari November 2017 sampai Februari 2018. Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam penurunan angka penyebaran penyakit melalui air. Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dari November 2017 sampai Februari 2018. Sampel pada penelitian ini adalah air minum pada rumah makan dan kafe Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang. Dengan mengambil 16 sampel populasi dengan menggunakan total sampling. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan uji probable number atau MPN dan dilanjutkan dengan McMahon-K agar hasil yang didapatkan diolah secara manual dalam bentuk tabel.
Dari 16 sampel yang diperiksa menunjukkan bahwa 81,25% air minum pada rumah makan dan kafe di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang mengandung bakteri coliform yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Sesuai dengan pemberatan pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010, yaitu air yang digunakan dalam air minum dengan jumlah bakteri Escherichia coli adalah 0/100 ml sampel. Berdasarkan hasil indeks MPN yang diperoleh, terdapat 2 sampel dengan indeks MPN tertinggi. Yang pertama adalah 115/100 mili, yang kedua adalah 96/100 mili. Hal ini menandakan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri coliform dan meningkatkan risiko bakteri patogen lain. Semakin tinggi kontaminasi bakteri coliform, semakin tinggi pula risiko kontaminasi bakteri patogen lain. Sebaliknya, jika semakin sedikit kandungan bakteri coliform, semakin baik pula kualitas bakteriologis air minum. Adanya bakteri coliform di dalam air minum dapat mengidentifikasi bahwa air minum tersebut telah terkontaminasi oleh populasi kotoran. Hal ini tidak sesuai dengan opini dan tanggapan masyarakat mengenai air minum di rumah makan atau kafe lebih higienis daripada air galon. Karena tidak semua kafe dan rumah makan memiliki sistem pemasakan yang baik dan benar. Sedangkan air minum yang telah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli dapat membahayakan manusia karena Escherichia coli merupakan bakteri patogen bagi manusia yang dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Pada usus, ditemukan Escherichia coli yang dapat bersifat patogen jika jumlahnya lebih dari normal. Diare dan mutaber dapat menyebabkan wabah bagi anak-anak. Strain tertentu juga dapat menyebabkan gastroenteritis. Jenis coliform lain seperti Salmonella typhi juga dapat menyebabkan penyakit yaitu demam tipoid. Bakteri ini masuk melalui mulut dan menyebar di saluran pencernaan yang akan menimbulkan gejala seperti demam, lemah, sakit kepala, penurunan nafsu makan, sakit perut, dan lain-lain. Dari pemeriksaan menggunakan McManke agar terdapat 13 dari 13 sampel di Kelurahan Jati dan Jati Baru, Kota Padang terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Hasil negatif adalah 0 sampel Escherichia coli yang terdapat pada air minum, yang dapat disebabkan karena tidak higienisnya proses pembuatan air minum seperti sumber air minum yang tercemar, wadah yang digunakan tidak steril, bahkan pekerja pemasak air minum ataupun air dari distributor perusahaan air minum yang tidak memperhatikan kebersihan, lingkungan dan tempat pembuatan air minum, serta rendahnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran tentang kebersihan akan penyebab air minum terkontaminasi oleh bakteri. Membersihkan dan mengeringkan tangki air yang telah digunakan untuk pembuatan air minum secara berkala juga merupakan langkah yang baik dalam mencegah adanya akumulasi mikroorganisme. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 13 sampel yang telah diperiksa menunjukkan hasil positif atau terkontaminasi oleh bakteri coliform sehingga tidak memenuhi syarat bakteriologis dan tercemar oleh Escherichia coli. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah kalimat maupun pelafalan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.